wabarakatuh. Selamat siang teman-teman podcast Aflah BSD. Alhamdulillah siang ini kita bisa podcast di studio dan bersama saya ada seorang Kiai Haji. Orangnya muda tapi ilmunya banyak, gitu, luar biasa. Alhamdulillah. Nanti langsung kita kenalkan saja nama beliau dan apa sih kegiatan beliau, dan beliau masih muda tapi udah ilmunya luar biasa. Beliau juga seorang hafiz 30 juz. Luar biasa, merinding saya gitu kan. Mari kita perkenalkan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, saya panggil Kiai ya, gitu ya. Gitu. Kiai, nama Kiai Haji Ahmad Baihaqi. Ahmad Baihaqi. Ahmad Baihaqi. Ya. STHI MPD. Ya. Luar biasa. Oke, mohon maaf, terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita nama punya channel ini Aflah BSD gitu. Kita insya Allah ada di YouTube gitu kan. Nah, kebetulan kan memang sudah menjelang Ramadan nih gitu. Kiai boleh dong perkenalkan dulu nama Kiai gitu kan, dan ya nanti sekalianlah sejarah kok bisa nih menjadi seorang Kiai semuda ini kalau kata saya mau gitu. Silakan Kiai, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala wa ba'du. Maaf sebelumnya mungkin saya agak sedikit gimana ya, dipanggil kayak itu kan yang masih belum pantas ya, tapi ya terserah, yang mudah-mudahan menjadi doa buat saya. Amin amin rabbal alamin ya, dengan channel Aflah BSD. Masya Allah, dari namanya aja ini adalah sebuah paling beruntung ya, mudah-mudahan ini selalu memberikan keberuntungan buat dunia dan akhirat untuk channel ini ya. Oke, perkenalkan, nama saya Ahmad Baihaqi ya. Saya lahir di Jakarta tahun tanggal 15 Oktober 1982. Jadi kurang lebih sekarang umur saya 43 tahun ya. Saya dibesarkan oleh orang tua saya di Kuningan ya. Saya anak kelima dari 5 bersaudara. Bontot kalau kata orang Betawi. Bontot ya. Bontot yang memang yang satu-satunya yang pondok pesantren. Yang lain kakak saya memang enggak ada pesantren, pesantren gitu ya. Nah, jadi ya yang paling paling jauh lah pesantrennya di Madura dulu ya. Alhamdulillah. Ya memang waktu kecil ya sedikit bercerita ya, itu saya tuh awalnya tuh dipaksa itu kadang terbiasa mendengarkan ayat suci Al-Quran rekaman ya. Kalau dulu sering ya, saya dari kecil itu umur 3 tahun 4 tahun itu dengan kaset kayak Haji Muammar ZA. Nah, itu setiap hari setiap waktu. Itu lama-lama akhirnya saya ngikutin tuh ya, suara beli saya ngikutin secara otomatis karena memang waktu itu masih kecil itu kan cepat meniru ya. Nah, jadi ya, dari situ orang tua saya, bapak saya almarhum itu melihat ini harus dilatih, digembleng gitu ya. Alhamdulillah ya, berkat doa orang tua almarhum bapak saya dan ibu saya alhamdulillah masih ada ya, bisa ya tampil ya di istana, menjuarai dengan MTQ ya, sampai waktu itu tahun 2004 kalau salah di Kendari, Sulawesi Tenggara. Ya, kemudian juga alhamdulillah pernah tampil tahun 2010 di Istana tahun 2010 acara halal pangan sedunia. Nah, dan kemudian itu pembukaannya, pas penutupannya ada Bapak SBY juga. Alhamdulillah, dan jajaran semua menteri ya kabinet Indonesia Bersatu waktu itu di JCC, saya di JCC. Masya Allah luar biasa Bapak Presiden SBY. Setelah selesai beliau menyalami saya langsung, memberikan respon ucapan selamat. Nah, itu suatu kebanggaan tersendiri buat saya ya. Alhamdulillah
ya. Kemudian ada beberapa materi saya ingat Pak Tifatul Sembiri menyapa saya dengan bahasa Arab barakallahu fiik segala macam. Nggak bisa tampil di acara MUI waktu itu, acara halal pangan sedunia tahun 2010. Setelah saya baru menikah itu. Baru menikah. Baru menikah, alhamdulillah. Jadi ya dulu waktu masih saya masih sekolah itu memang saya suka tampil ya di Bank BI, kemudian Bank mana di hotel mana gitu ya. Karena sudah punya kemampuan lah itu. Ya. Pasti banyak undangan. Alhamdulillah. Termasuk sekarang nih. Waduh, ya orang tua saya, bapak saya terutama tuh semana-mana pasti saya tampil beliau ikut. Berarti asli Jakarta. Asli Jakarta. Sampai ke Jambi pun pernah ikut, beliau ngikut. Saking bangganya. Pengennya. Luar biasa. Memang kalau dari kecil tuh model apa ya? Kalau Betawi itu ya nyablak aja gitu. Nih ada acara tahlilan di rumah tetangga. Nih tampilin nih anak gue nih. Gitu. Dorong aja dong. Padahal baru belajar waktu itu ya. Ya udah alhamdulillah lama-lama terus tampil ke tempat yang lain. Dari mulut ke mulut akhirnya nyambung kemana. Siap. Alhamdulillah. Kalau untuk kegiatan sekarang kegiatan saya mengajar ya, sebelumnya saya pernah ngajar di Sekolah Alia RPI Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi. Kemudian saya mengajar juga di SMP IT RPI juga. Kemudian saya mengajar di SD IT Al-Mughni, Baitul Mughni Kuningan. Itu 4 tahun di sana. Kemudian saya dapat jodoh di sekolah Al-Mughni juga di Kuningan. Kemudian setelah itu baru saya ngajar di sekolah Madinah Islamic School, SMP Madinah Islamic School di Tebet, Jakarta Selatan. Memang pada saat di Baitul Mughni ya alhamdulillah pada saat itu Pak Lurah Kuningan Timur itu ya memang diminta oleh Bapak Hamzahas nih, tolong carikan nih seorang ustadz ya itu ngajar di rumah ya, baik buat anaknya, buat cucunya, buat keluarganya lah. Untuk keluarga Pak Hamzahas ya. Jadi gurunya Pak Hamzahas nih sekarang ya, Allah diberikan kepercayaan seperti itu. Ya juga menjadi imam rawatib di rumah. Beliau di Kuningan Timur gitu. Berarti udah berkeluarga, anak berapa? Anak 2. Yang pertama SMP kelas 3 di Pondok Pesantren Rafah Bogor. Pesantren ya. Kemudian yang kedua kelas 4 SD IT Al-Hikmah di Depok. Kalau dihitung itu sama sama saya. Ya. Jadi anak pertama 3 SMP, pesantren juga. Anak yang kedua kelas 4 SD. Sama berarti. Kurang lebih sama Oke, terkait dengan Al-Quran, saya nih kalau udah ngomongin itu pasti merinding nih gitu. Karena kebetulan juga anak mondok gitu kan. Kiat-kiat gitu. Bagaimana sih orang tua itu punya kiat agar anak ini bisa menjadi seorang tahfiz seperti Kiai sekarang ini gitu. Ya. Kiat-kiatnya kira-kira gimana gitu? Ya. Kiat-kiatnya yang pertama ya memang kita harus punya niat yang ikhlas ya itu yang pertama. Niat kita untuk belajar Al-Quran untuk apa? Ya itu harus kita perbaharui setiap hari setiap waktu. Ya walaupun di awal kita begini tapi tiba-tiba meleceh langsung kita perbaharui niat ya tajdi dunia. Ya, itu pertama niat kita. Kemudian yang kedua usaha. Ya kita harus punya planning usaha, kita pengen apa, caranya gimana. Ya ada sebuah kata bijak, lebih baik dipaksa masuk surga ketimbang sukarela masuk neraka gitu. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka gitu. Itu sebuah kata bijak yang bagus menurut saya, karena saya ngerasa bukan ini yang mudah-mudahan orang tua saya itu saya merasa dulu dipaksa banget itu. Ya nggak tahu juga kalau nggak dipaksa ya, dalam arti memang dipaksa kebaikan buat ngaji tiap hari ya. Orang tua saya memang dulu kan milir ya, kalau bahasa tuh utang antar jalan susul sapi. Nah jadi kemana-mana, jadi pulang dari milir itu keliling lah gitu, pulang tuh udah harus olahraga, dipaksa tuh
harus udah olahraga belum? Kalau belum siang suruh olahraga. Saya kan sekolahnya SD AM Hidayah tuh masuknya siang setelah zuhur. Jadi jam 10 kalau belum olahraga ditongkrongin. Setiap orang dulu. Iya. Gitu. Sampai makanannya pun dijaga segala macam. Memang itu tuh harus dipaksa ya. Pertama niat dan harus ada usaha yang dipaksa, kemudian konsisten. Ya jangan banyak banyak bermain. Ya memang agak berkurang bermain kita, jangan teman-teman dan sebagainya. Kayak gitu. Karena kan memang untuk menghafal itu kan paling 30 juz. Murojaahnya itu kan anak-anak sekarang kan udah apalagi zaman sekarang kayak gitu kan udah ketemu handphone libur pesantren gitu kan ketemu handphone udah kan malas murojaahnya gitu. Berarti intinya orang tua itu konsisten lah bilang bagaimana caranya harus selalu murojaah ini seperti itu ya. Terus kayak terkait dengan hafalan kayak dapat informasi katanya kalau seorang tahfiz hafal Al-Quran itu jangan terlalu dekat sama dosa karena bisa menghilangkan ingatan. Benar kan seperti itu kayak? Ya betul. Jadi memang kalau semakin orang itu bermaksiat ya pada Allah maka hafalan makin berkurang. Ya sebagaimana ungkapan Syafi'i, syakautu ila waqi'in su'a hifzi farsyadani la tarkil ma'asi. Ya jadi kalau kita sering bermaksiat maka secara tidak langsung ilmu itu akan berkurang, cahayanya itu akan berkurang. Karena hakikat ilmu itu kan dari bahasa Arab ain lam mim. Ain lam mim ilmu. Alimah artinya mengetahui. Ya. Kemudian dibalik lagi bukan alimah tapi lanjut setelah dia mengetahui amilah. Sama 3 huruf itu juga. Cuma dibalik mimnya dikedepanin ya. Kemudian amilah, kemudian dia mengamalkannya ya, mengamalkannya buat dirinya ya. Kemudian yang ketiga lamaah. Tiga huruf yang tadi dibalik lagi lamaah artinya menyinari. Artinya ketika orang sudah berilmu maka dia akan menyinari orang sekelilingnya, bukan hanya untuk dirinya saja tapi buat orang lain, punya manfaat buat masyarakat, buat orang banyak. Maka kalau filosofi orang berilmu dia akan semakin banyak bermanfaat buat orang lain, bukan hanya untuk dirinya. Seperti itu. Kiai untuk 30 juz. Untuk Kiai sendiri ini berapa lama sih menghafalkan kurang lebih 30 juz tersebut? Ya, waktu setelah saya masuk pesantren dulu di Sanawiyah ya sempat di Bogor ya. Kemudian itu kan pondok pesantren modern ya Darussalam Ciomas Bogor. Kemudian saya kan suka sering ikut MTQ. Kemudian ada tawaran untuk masuk pesantren tahfiz ya di pesantren Al-Miftah di Pondok Cabe. Nah di situ saya mulai menghafal Al-Quran. Ya jadi waktu itu ya sempat menghafal ya bisa 1 bulan itu bisa 2 juz. Hafalan juz. Ya kurang lebih kalau selesai itu ya 2 tahun sampai 3 tahun lah. 30 juz selesai. Ya. Jadi tapi memang untuk murojaahnya itu bisa lebih ekstra lagi daripada. Ya gitu. Memang terkadang anak-anak itu sekarang yang murojaahnya itu yang sulit lah gitu. Iya. Dan memang karena perkembangan zaman kali kayak gitu ya. Terus kira-kira ini kayak terkait dengan perkembangan zaman yang sudah luar biasa dengan teknologi. Bagaimana sih gitu caranya orang tua itu bisa menjaga anak kita walaupun kenal teknologi tapi tidak melupakan agama lah intinya seperti itu. Dan kira-kira seperti apa sih gitu kayak masukan nih buat orang tua gitu kan. Walaupun zaman udah canggih, teknologi udah yang luar biasa banyak gitu, tapi setidak-tidaknya jangan terlalaikan gitu seperti gimana kira-kira. Pertama kalau kita sebagai orang tua kita harus menjadi role model. Ya menjadi contoh. Ya bukan hanya memberi contoh tapi jadi contoh. Ketika orang tuanya ya. Jadi kalau kita ingin anak kita selalu berjamaah ke masjid, maka kita dulu orang tua yang nyontohin. Ya. Ketika sudah azan berkumandang, sudah stop segala apapun yang ini dihentikan. Kita dulu nih, ya di rumah kita biasakan.
maaf kalau saya boleh bercerita di rumah, hadus binikmah. Setiap azan udah nggak ada lagi kegiatan, ya langsung siap-siap untuk bergegas sholat ke masjid, ya nggak ada lagi nonton TV, megang HP, ya kita harus komitmen juga dengan istri. Pokoknya udah azan stop. Jadi nggak ada tuh cerita kita masih nonton, masih santai, bahkan ngobrol tuh kadang-kadang saya dengerin azan. Kadang istri pun juga, oh iya lupa, gitu kan. Jadi saling mengingatkan itu. Nah itu alhamdulillah sudah terbiasa, ya sehingga pada suatu waktu saya pernah jalan keluar, ada urusan dengan istri, anak saya di rumah dengan kakak saya titip karena ada keperluan yang nggak bisa ikut, ya otomatis waktu itu keluar sebelum asar. Nah pas asar itu dia udah langsung kakak saya cerita secara otomatis. Kan panggilnya Ki ya, Ki Bayhaki panggil Ki ya. Ki, ini anak lo masya Allah udah azan udah langsung ke masjid, ya udah sholat nih katanya, laporan lagi ya. Alhamdulillah. Jadi memang sudah ritmenya udah berjalan gitu. Karena memang awalnya kita harus paksakan dulu, berat memang. Awal itu pasti berat, memulai suatu kebiasaan yang baru tuh berat. Tapi sudah kebiasaan udah otomatis. Bahkan saya kadang-kadang saya misalkan lagi di hari libur di Sabtu Minggu saya istirahat ya, kayak lulah tidur siang asar itu kadang dia mau, Pak bangun azan dikit lagi asar. Sekarang dia udah ya? Iya udah biasa. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi ada yang mengingatkan di saat kita hari ini. Jadi karena kebiasaan orang tua yang menjadi contoh untuk. Contoh betul. Oke. Jadi contoh. Jadi ada nggak sih kisah-kisah lucu gitu terkait dengan atau kisah-kisah unik lah terkait dengan kiai ini gitu kan yang pernah tadi tuh kita ngobrol gitu kan terkait dengan tahfiz gitu kan lagi MTQ tiba-tiba suara hilang atau gimana pernah kiai? Ya. Dulu waktu di pondok di pesantren Madura ya, memang saya kadang suka diutus oleh pesantren ikut lomba MTQ kan MHQ gitu ya, tergantung nanti itunya yang dilombakan. Dan suatu saat pernah saya di Jawa Timur lah ya. Jawa Timur lah. Terus pesantren itu tiba-tiba suara saya habis. Nggak tahu kenapa. Jadi ada lomba itu bukan MTQ, kemudian pidato bahasa Inggris, bahasa Arab, ya itu saya 3 ya. Nah itu 3 suara habis itu, nggak hilang. Baru pembukaan aja tuh yang pidato, baru alhamdulillah ada suaranya. Udah langsung berhenti di tengah jalan. Nah saya pun baru basmalah, kemudian baca 1 ayat udah nggak bisa habis gitu. Makanya sih masya Allah, ini satu luar biasa ya. Ini mungkin introspeksi buat saya juga gitu ya, nggak boleh memiliki sifat takabur apa gitu ya. Ya memang husnuzon aja lah gitu lah ya. Kita mungkin pertama juga harus kita bentengi suatu amalan yang memang menjadi sebuah kebiasaan buat benteng kita. Ya jadi contohnya misalnya amalan apa nih? Misalkan kita sebelum tidur nih, kita harus bacakan sebelum tidur harus berwudu ya. Berwudu, kemudian baca surah Al-Kahfi ataupun yang belakangnya itu surah ayat 100 ya Al-Kahfi sebelum tidur, bangunnya ayat 1-nya sampai 10 misalkan. Kemudian baca surah Al-Mulk ya surah Al-Mulk gitu kan, bagus tuh. Kemudian bangun tidur pun baca doa segala macam. Jadi ada ada benteng buat kita. Jadi memang ya, penting sekali ya. Bahkan juga saya kalau boleh cerita, bukan diri saya juga pernah ya punya anak ya, yang pertama itu pernah sempat ya katakanlah kosong gitu ya. Akhirnya akhirnya kekhawatiran akhirnya ya saya dapat ambil hikmah, saya harus tanamkan buat diri saya, istri, anak itu dari sekarang itu setelah kejadian itu semuanya sebelum tidur harus wudu. Jadi menjadi suatu kewajiban. Pokoknya gimana wudu. Jadi kalau udah wudu mah mau batal di tempat tidur mah udah wudu, baca doa. Itu di situ baca doa. Kemudian setiap hari, setiap sore ya, itu di rumah saya setelkan MP3 Quran. Sampai pagi sebelum berangkat sekolah atau sebelum saya berangkat ngajar. Saya itu baru dimatikan. Jadi itu salah satu metode untuk mengajarkan anak agar cepat hafal Al-Quran. Betul, alhamdulillah anak saya juga kayak sekarang anak saya udah 9 udah hafal. Kan udah hafal
kan aku sering dengerin MP3 di mobil Pak gitu. Di rumah kan suka di setelin juga. 29. 29. Sekarang udah suara Al-Mudaththir gitu kan. Mudaththir. Dari kan mulainya dari Al-Mulk ya kan, Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haqqah gitu kan. Berarti kalau untuk 30 udah lewat malah. Alhamdulillah pernah tasmi juz 30 udah selesai. Alhamdulillah. Tasmi ya. Alhamdulillah. 29 ya. 29. Itu umur yang sekarang yang kelas 4 SD. 4 SD nih, 4 SD nih. Berarti ada keturunan orang tuanya. Amin, mudah-mudahan biar. Oke, Kiai, terkait dengan dari kita udah ngebahas tentang Al-Quran lah gitu ya. Saya minta closing statement lah gitu ya. Untuk orang tua yang memang punya harapan agar anaknya bisa menjadi seorang hafiz Quran. Seperti apa sih gitu. Jadi ini mah bukannya kiat-kiat, kalau tadi ini kiat-kiat ini. Ini mah closing statement, bagaimana gitu caranya biar orang tua itu bisa mendorong anaknya bisa menjadi seorang tahfiz gitu. Seorang hafiz. Ya, bismillah ya, ini memang Al-Quran itu bukan kita mencari luang untuk membacanya, tapi kita harus meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Ya, Al-Quran itu sebuah mukjizat yang sangat luar biasa. Ya, jadi ketika Al-Quran itu sebuah mukjizat, ya, kamu tidak akan bisa merubah isinya, ya, tapi isinya bisa merubah hidup kamu. Ya, ketika Al-Quran bersemayam di dada kamu, di dada seorang Muslim, maka pasti Allah akan angkat derajatnya. Ya, kita tahu malaikat Jibril alaihissalam, beliaulah yang menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad, dan beliau ditunjuk oleh Allah sebagai imamul malaika, pemimpinnya para malaikat. Kita tahu Nabi Muhammad ya khatamul anbiya wal mursalin, imamul anbiya, sebagai imam para nabi dan rasul. Kenapa? Menerima mukjizat Al-Quran. Kemudian Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, maka dikatakan fi lailatin mubarakah. Ya, Al-Quran diturunkan di malam yang mulia dan di bulan yang mulia. Ya, umat Nabi Muhammad yang menerima mengamalkan Al-Quran dikatakan adalah sebagai umat yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Artinya dari sini bahwa Al-Quran itu akan membawa kemudahan, keberkahan dan kemuliaan, ya, baik di sisi manusia maupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Oke, terima kasih banyak ya, sama-sama, atas waktunya. Mohon maaf gitu atas segala kekurangannya. Sama-sama. Saya tutup dulu ya, Kiai ya. Siap. Baik, teman-teman, podcast Aflah BSD hari ini branding ya. Luar biasa gitu, tamu yang luar biasa. Dari saya memuji podcast Aflah 3 Sekawan. Salam sukses, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.